Kucing adalah hewan yang penasaran dan suka bermain, tidak jarang kucing peliharaan mengganggu pemiliknya saat sedang sholat atau tidur di sajadah. Dalam beberapa kasus bulu kucing rontok di sajadah ketika sholat, apakah itu termasuk najis dan syalatnya sah? Nah, inilah jawaban Buya Yahya. Terdapat beberapa pendapat tentang bulu kucing yang rontok dikatakan sebagai najis, dan tentu saja semua hal yang bersifat najis dapat membuat ibadahnya atau sholat tidak sah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu ulama terkenal Profesor KH Yahya Zainul Ma'arif, LC, DMA, PhD atau lebih dikenal dengan nama Buya Yahya memberikan jawabannya. Hukum bulu kucing rontok di sajadah ketika sholat. Pria bernama Ahya asal Cirebon bertanya kepada Buya Yahya bahwa di rumahnya ia memelihara kucing dan sering sekali ketika ia sedang sholat, kucingnya tiduran di sajadah sehingga bulunya rontok, lalu apakah hal tersebut najis? Buya, mohon bertanya, di rumah saya kan pelihara 3 kucing dan misalkan saya lagi sholat, kadang kucing itu ikutan tiduran di sajadah, dan bulu-bulunya pun nempel di aju saya, itu bagaimana Buya? Setelahnya Buya Yahya menjelaskan tentang hukumnya bahwa terdapat 2 jenis binatang menurut Imam Syafi'i yaitu binatang yang halal dimakan dan juga binatang yang tidak halal dimakan. Binatang yang halal dimakan boleh dicukur bulunya dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, bahkan dalam kondisi mati pun, bulunya diperbolehkan dimanfaatkan. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bulu hewan yang telah meninggal adalah najis. Lalu, pendapat ulama berbeda pula dengan hewan yang diharamkan dimakan. Kalau binatang tidak boleh dimakan, sebagian bulunya adalah termasuk najis meskipun tidak banyak. Berbeda juga pendapatnya dengan binatang yang tidak boleh dimakan, kebanyakan mengatakan bahwa binatang yang tidak halal dimakan mengatakan bulu-bulunya adalah termasuk yang tidak diperkenankan dan akan menjadi najis jika banyak, jawab Buya. Ini juga termasuk dalam bulu kucing yang rontok sedikit, kalau sedikit itu dimaafkan, seperti bulu kucing. Kecuali kalian sengaja mencukurnya dan mengantonginya itu beda, lanjut Buya. Dalam kesimpulannya, maka ada bulu kucing rontok di sajadah ketika sholat maka tidak najis dan syalatnya tetap sah. Pendapat dari ulama lain, seperti yang dikutip dari laman N1line juga mengatakan hal yang sama. Jika seseorang menganggap bulu kucing yang telah rontok masih sedikit, misalnya, 2 atau 3 bulu, maka najis tersebut dianggap ma'fu. Jika seseorang menganggap bulu kucing yang telah rontok banyak, maka najis tersebut tidak dimafu, kecuali bagi mereka yang sulit menghindarinya. Dengan demikian, rontokan bulu kucing adalah najis yang ditoleransi, ma'fu, selama masih dalam jumlah yang sedikit dan najis yang tidak ditoleransi ketika terjadi dalam jumlah yang banyak. Kecuali bagi mereka yang sering mengalami kesulitan dengan banyak bulu rontok di sekitar mereka. Kucing adalah hewan peliharaan yang disukai banyak orang. Tingkahnya yang lucu serta menggemaskan menjadi hiburan tersendiri. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, kucing juga akan mati. Saat kucing mati, jangan sampai dibuang begitu saja, lebih baik untuk menguburnya. Sebab pahala mengubur kucing mati sangatlah besar. Bagi yang belum mengetahui cara menguburkan kucing mati dengan benar, simak selengkapnya pada ulasan berikut. Tata cara mengubur kucing mati dalam agama Islam. Saat kucing mati, sebaiknya dikuburkan dengan benar, terutama para pemilik anabul yang satu ini. Adapun tata cara menguburkan kucing yang benar yaitu, 1. Cari tempat yang tepat. Pilihlah lokasi tempat menguburkan kucing yang dekat dengan rumah saja. Pastikan cukup jauh dari sumber air agar tidak membuat bau. 2. Buat lubang. Langkah selanjutnya dalam menguburkan kucing adalah membuat lubang. Ukurannya 2 kali dari panjang kucing dengan kedalaman 30 cm. Namun jika bisa lebih dalam lebih baik lagi. Sementara untuk lebar lubang sesuaikan dengan kaki kucing atau tinggi badan kucing. Sebab kucing biasa mati dalam keadaan terbaring dengan kaki tidak ditekuk. 3. Beri alas. Setelah membuat lubang, beri alas untuk jasad kucing berupa dedaunan yang masih segar. Utamakan daun-daun yang berpermukaan luas dan besar, seperti daun pisang. 4. Timbun dan padatkan tanah. Setelah mengubur kucing, langkah selanjutnya adalah menimbunnya dengan tanah. Langkah ini sangatlah diperlukan, agar tidak menimbulkan bau yang dapat timbul kemudian hari.